Cristiano Ronaldo pecah rekor, Neymar gabung Inter Milan, AC Milan penyelamat Robert Lewandowski, Ruben Amorim bawa Bellingham ke Manchester United. Mkhitaryan pertimbangkan pensiun di akhir musim ini. Henry Mkhitaryan sudah tak muda lagi. Dia akan mempertimbangkan untuk pensiun di akhir musim ini. Diketahui Mkhitaryan akan berusia 37 tahun di Januari nanti dan kontraknya bersama Inter akan habis pada Juni 2026. Sebagai pesepak bola yang berposisi di gelandang serang, Mkhitaryan harus mampu menjaga staminanya. Peran Mkhitaryan di Inter Milan musim ini juga sangat mencolok karena tampil 6 kali sebagai starter dari 6 laga. Cristiano Ronaldo pecahkan rekor gol di kualifikasi Piala Dunia. Portugal nyaris mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 2-2 dengan Hungaria. Cristiano Ronaldo berhasil mencetakkan 2 gol yang membawa timnya unggul lebih dahulu. Namun sayangnya hasil akhir membuat perayaan Portugal itu harus tertunda. 2 gol itu bukan hanya penting bagi pertandingan, tetapi juga menandai tonggak baru dalam karir mega bintang berusia 39 tahun itu. Ronaldo kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia dengan koleksi 41 golnya. Qatar pastikan tiket Piala Dunia 2026. Tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 resmi digenggam Qatar setelah berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1. Raihan 3 poin ini mengantarkan skuad asuhan dari Julen Lopetegui merebut gelar juara grup dengan koleksi 4 poin sekaligus mengamankan langkah ke putaran final. Sementara pasukan dari Cosmin Olarau yang finish di urutan kedua masih harus menempuh jalur playoff. Arab Saudi lolos ke Piala Dunia usai tahan imbang Irak. 1 tiket ke putaran final Piala Dunia resmi dikantongi oleh Arab Saudi menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Irak. Bagi pasukan besutan dari Graham Arnold, poin yang diraih cukup bermakna meski belum optimal. Irak mengakhiri fase grup sebagai runner-up dan masih harus melewati jalur playoff di babak kelima demi mempertahankan peluang tampil di Amerika Serikat. Milan versus Como di Australia demi masa depan Serie A. Memang banyak yang mengkritik keputusan menggelar duel AC Milan versus Como di Australia, tetapi tujuan utama adalah demi menaikkan pamor dari Serie A. Duel Milan versus Como di Perth rencananya akan digelar di 8 Februari, dan sejauh ini rencana itu sudah mendapatkan persetujuan dari Liga A dan juga Federasi Sepak Bola Italia. Marcelino resmi mendarat di AS Trenčín. Marcelino Ferdinand mendarat di AS Trenčín. Pemain muda Indonesia itu akan menjajal peluang baru di Slovakia. Lewat sosial media resmi dari klub, AS Trenčín mengumumkan kedatangan dari Marcelino Ferdinand. Untuk diketahui, Marcelino dipinjamkan Oxford United ke AS Trenčín untuk durasi selama semusim. Marcelino Ferdinand butuh menit bermain. Sang gelandang tengah cuma mencatatkan 2 penampilan di Oxford pada musim lalu, dan ia hanya total mengemaskan 14 menit bermain. Gakpo diminta lebih berkontribusi di sisi kiri Liverpool. Mantan penyerang Liverpool yakni Emil Heskey meminta Cody Gakpo untuk meningkatkan kontribusinya sebagai pemain sayap kiri di tengah kesulitan Liverpool pada area pertahanan secara luas sepanjang musim ini. Heskey ingin Gakpo menampilkan daya juang dan juga usaha yang lebih di tengah kesulitan Liverpool pada area pertahanan. Ia berharap Gakpo mampu menemukan jawabannya sendiri untuk bisa lebih berkontribusi bagi Liverpool sebagaimana pengganti dari Luis Diaz di sisi kiri. Paulo Dybala bisa jadi senjata rahasia Roma saat hadapi Inter Milan. Paulo Dybala memanfaatkan jeda internasional dengan cara berbeda. Tidak dipanggil ke tim nasional Argentina, penyerang AS Roma itu menikmati waktu bersama keluarga sambil menjalani latihan untuk pemulihan kondisi dari fisiknya. Dybala dianggap bisa menjadi senjata tambahan Roma pada fase krusial di musim ini. Kondisi fisiknya disebut sebagai faktor yang dapat mengubah keseimbangan pertandingan ketika tim asuhan dari Gianpiero Gasperini berhadapan dengan Inter Milan.
McAllister dan Konate diragukan tampil melawan Setan Merah. Liverpool terancam tampil pincang saat menjamu MU di Anfield Stadium. Arne Slot diperkirakan harus melakukan setidaknya 3 perubahan dalam susunan pemain akibat masalah cedera yang menimpa Ibrahima Konate, Ryan Gravenberch dan juga Alexis McAllister. Dengan kondisi ini, Liverpool bisa saja tampil dengan komposisi baru melawan rival abadinya tersebut. Florian Wirtz juga disebut berpeluang kembali ke tim utama meski performanya bersama Jerman belum memuaskan. Arne Slot dikabarkan masih mencari posisi terbaik bagi pemain muda tersebut agar bisa berkontribusi maksimal. Badai cedera menerpa Barcelona jelang El Clasico. Musim baru belum genap berjalan panjang, tetapi Barcelona sudah dihantam badai cedera yang mengkhawatirkan. Menjelang laga El Clasico pertama musim ini kontra Madrid di Santiago Bernabeu, pasukan dari Hansi Flick tengah berpacu dengan waktu untuk memulihkan para pemain kuncinya. Cedera demi cedera membuat Barcelona kini berada di posisi sulit. Bukan hanya kehilangan tenaga di lapangan, tetapi juga kehilangan ritme permainan yang sebelumnya mulai terbentuk. Casemiro masih berpeluang bertahan di Manchester United. MU dilaporkan belum menutup kemungkinan untuk bisa mempertahankan Casemiro setelah musim ini berakhir. Namun pemain asal Brasil itu harus menerima pemotongan gaji yang signifikan jika ingin bertahan di Old Trafford. Kontrak Casemiro akan berakhir di Juni 2026. Jika tidak ada kesepakatan baru, ia bisa meninggalkan klub sebagai agen bebas pada musim panas nanti. Real Madrid coret Alexis McAllister dari daftar belanjanya. Kabar kepindahan Alexis McAllister ke Real Madrid kini resmi mereda. Klub raksasa La Liga tersebut dikabarkan tak lagi tertarik kepada bintang asal Argentina itu, meski sebelumnya sempat jadi target utama untuk bisa memperkuat sektor tengah. Menurut media Spanyol Vihalles, Real Madrid awalnya menilai Alexis McAllister sebagai kandidat ideal untuk memperkuat lini tengah. Namun seiring waktu pandangan itu berubah karena performa sang pemain dianggap kian menurun. Alih-alih mengejar McAllister, Real Madrid kini menjajaki peluang untuk bisa mendatangkan Enzo Fernandez dan juga Adam Wharton. Frenkie de Jong segera tekan kontrak baru bersama Barcelona. Saga kontrak Frenkie de Jong di Barcelona akhirnya menemui titik terang. Gelandang asal Belanda itu dilaporkan telah merampungkan semua detail kesepakatan yang baru. Menurut laporan dari media Spanyol Mundo Deportivo, kesepakatan antara kedua belah pihak kini telah rampung sepenuhnya dan de Jong akan menandatangani kontrak yang baru. Kontrak baru ini akan mengikat de Jong di Camp Nou hingga tahun 2029. Ini berarti ia mendapatkan perpanjangan masa bakti selama 3 tahun ke depan. 3 klub Liga Inggris siap saling sikut demi Ansu Fati. Ansu Fati yang saat ini menjalani masa peminjaman di AS Monaco dari Barcelona tampil menonjol di Ligue 1 Prancis. Menurut laporan dari Vihalles, performa big dari Ansu Fati tersebut telah membuat Crystal Palace, Everton dan juga Newcastle United menunjukkan ketertarikan mereka untuk bisa mendatangkannya di bursa transfer. Fati tercatat telah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan di Ligue 1 Prancis, yang berarti 1 gol di setiap 32 menit berdasarkan waktu bermain awalnya yang terbatas. Jelang bursa transfer musim dingin, Neymar didekati 2 klub Italia. Penyerang veteran Brasil yakni Neymar dilaporkan berniat untuk kembali meramaikan sepak bola Eropa dengan menawarkan dirinya kepada 2 tim asal Italia jelang bursa transfer musim dingin nanti. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Neymar ditawarkan pada 2 raksasa Italia yakni Inter Milan dan juga Napoli. Piala Dunia 2026 diharapkan bisa menjadi motivasi besar Neymar untuk bisa mencapai kondisi bugar secara konsisten. Hal tersebut akan lebih memudahkan pihak Neymar untuk bisa menawarkan kliennya itu kepada tim-tim potensial seperti Inter, Napoli, dan tim Eropa yang lain. Inter Milan berburu Maguire. Inter Milan dikabarkan tengah memantau situasi dari Maguire di Crystal Palace menjelang bursa transfer yang akan datang. Bek asal Inggris itu masih masuk dalam daftar incaran utama klub Serie A tersebut. Menurut laporan tersebut, Inter Milan memiliki satu aset menarik yang bisa dimanfaatkan dalam kesepakatan, yakni pertukaran pemain dengan Jan Pisek. Bek asal Jerman itu sempat diincar Palace di musim panas lalu sebagai calon pengganti dari Maguire.
Ter Stegen masuk ke dalam daftar target Newcastle United. Dilansir via Yes, Newcastle United dikabarkan tertarik mendatangkan Marc-Andre Ter Stegen dari Barcelona. Penjaga gawang berusia 33 tahun tersebut dikenal dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu kiper top di Eropa. Bagi Newcastle, mendatangkan kiper sekaliber Ter Stegen akan menjadi sebuah pernyataan bahwa mereka sangat serius dalam membangun tim yang kompetitif untuk bersaing di kompetisi domestik dan juga Eropa. Meski The Magpies sudah memiliki Nick Pope dan juga Aaron Ramsdale, namun Ter Stegen juga layak untuk bisa mereka datangkan karena diyakini akan memberikan dampak besar bagi penampilan mereka di atas lapangan. AC Milan bisa selamatkan Robert Lewandowski. Hubungan antara Barcelona dan juga Robert Lewandowski nampaknya mendekati akhir. Lewandowski yang kini berusia 37 tahun masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Namun performa dan juga kondisi fisiknya mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Lewandowski disebut masih ingin menutup karirnya di Eropa di lingkungan yang kompetitif yang sesuai dengan ambisinya. Karena itu sejumlah klub mulai memantau situasinya, termasuk diantaranya adalah AC Milan yang diam-diam dikabarkan sudah menjalin kontak awal dengan agen dari sang pemain. Ruben Amorim tertarik datangkan Bellingham ke Manchester United. Pelatih Manchester United yakni Bapak Ruben Amorim dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Sporting News melaporkan bahwa Amorim yakin bahwa Bellingham bisa tampil hebat di Manchester United karena fisik dan juga semangatnya yang cocok di Liga Inggris. Namun tidak hanya MU saja yang meminati jasa sang pemain, Crystal Palace pun dikabarkan ingin mendatangkan tanda tangannya. PSG siap pinjam Endrick dari Real Madrid. PSG disebut dikabarkan serius mengamati situasi dari Endrick, penyerang muda dari Real Madrid. Pemain Brasil itu kesulitan mendapatkan kesempatan bermain reguler di bawah Xabi Alonso musim ini. PSG menjadi kandidat kuat karena sudah lama mengamati performa Endrick sejak masa bermainnya di Palmeiras. Peminjaman memungkinkan Endrick tetap berada di level kompetitif. Dengan cara ini pemain muda itu bisa menunjukkan kualitasnya sekaligus bersiap menghadapi Piala Dunia 2026.